Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji merupakan salah satu ritual ibadah yang disambut antusias oleh seluruh muslim di dunia. Bahkan di tengah pandemi, ibadah haji tetap dilaksanakan tentunya dengan protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Alis Anissa menyampaikan seminar riset mahasiswa saya yang keempat dengan judul Akuntabilitas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, Studi pada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Provinsi Yogyakarta. Kita akan mulai dari latar belakang penelitian ini. Dan akuntabilitas menjadi isu yang sangat penting saat ini, bahkan di organisasi keagamaan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian tentang akuntabilitas di organisasi keagamaan Hindu dan Buddha yang dilakukan oleh Jayasinghe dan Subaroyan, kemudian akuntabilitas di organisasi amal berbasis keyakinan Kristen dan Islam yang dilakukan oleh Yasmin, kemudian penelitian tentang akuntabilitas di organisasi keagamaan Islam yang dilakukan oleh Basri. Ketiga penelitian ini menekankan pada satu kritis, yaitu trustworthy atau kepercayaan. Dari ketiga penelitian tersebut juga terdapat celah, yaitu bahwa pembahasan akuntabilitas pada organisasi keagamaan tersebut dilakukan secara umum sehingga gagal mengenali akuntabilitas pada ritual keagamaan yang membutuhkan informasi ekonomi. Nah, salah satu ritual keagamaan yang membutuhkan akuntabilitas informasi ekonomi ialah ibadah haji. Di Indonesia sendiri, ibadah haji diselenggarakan oleh pemerintah dan Biro Perjalanan Berizin. Nah, penyelenggara ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah biasa kita kenal dengan ibadah haji reguler, dan yang dilaksanakan oleh Biro Perjalanan Berizin atau penyelenggara ibadah haji khusus disebut PIHK. Pada pelaksanaannya, PIHK masih mengalami beberapa problematika. Nah, salah satunya yaitu adanya kasus penipuan yang melibatkan JP Wisata Tours and Travel. Jemaah JP Wisata Tours and Travel ini melaporkan bahwa dirinya tidak kunjung berangkat hingga akhirnya JP Wisata Tours and Travel ini dilaporkan ke pihak berwajib hingga Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa pemilik JP Wisata Tours and Travel ini bersalah. Kemudian adanya kasus Travelndo di mana jemaah ini tak kunjung berangkat hingga injury time. Di injury time ini jemaah berangkat. Nah, ini bisa berangkat karena ternyata diketahui bahwa travel ini belum melunasi kewajiban di Arab Saudi sehingga visa ini tidak turun. Nah, kasus yang sama juga menjerat Travelndo di tahun 2015. Dari latar belakang tersebut, peneliti membuat rumusan masalah bahwa kasus tersebut merupakan tindakan yang dapat merusak kepercayaan publik dan akuntabilitas organisasi, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui praktik akuntabilitas pada PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus. Dari rumusan masalah tersebut, kemudian peneliti membuat pertanyaan penelitian, bagaimana praktik akuntabilitas penyelenggara ibadah haji khusus dalam memenuhi layanannya kepada jemaah haji khusus. Tentunya tujuan penelitian ini juga selaras dengan pertanyaan penelitian, yaitu untuk mengetahui praktik akuntabilitas penyelenggara ibadah haji khusus dalam memenuhi layanannya kepada jemaah haji khusus. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis menggunakan konsep akuntabilitas model Stewart, yaitu taganya mulai dari bawah ini yang paling kaku, kemudian yang paling atas itu menjadi lebih fleksibel penilaiannya, yaitu akuntabilitas legalitas dan kejujuran, akuntabilitas proses, kemudian akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, hingga akuntabilitas kebijakan. Kemudian dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan teori pengelolaan atau stewardship teori. Nah, menurut Davis, teori ini menekankan pada keselarasan kepentingan antara aktor dan forum. Dan berdasarkan penelitian Sillemans bahwa teori ini dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan agen pemerintah. Kemudian untuk tinjauan pustaka pengelolaan haji dilakukan baik oleh Syawkan, Burhanuddin, Jumali, Mubarak, dan Faidah. Ini semuanya melakukan penelitian di haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk akuntabilitas organisasi Islam khususnya diterapkan pada akuntabilitas pembiayaan ibadah haji ini dilakukan oleh Hijam di haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk metodologi penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer dengan wawancara, sebenarnya dengan dokumen-dokumen poin 2 sampai 4 akan dijelaskan berikut. Nah, untuk teknik pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data wawancara, kemudian dari hasil wawancara itu dibuat transkrip. Nah, wawancara ini dilakukan kepada 5 informan, 2 informan dari PT CWD dan 3 informan dari PT AMB. Kemudian selain wawancara, peneliti juga mendapatkan dokumen yang diperoleh di lapangan. Nah, ini beberapa contoh dokumentasinya.
Setelah itu peneliti melakukan analisis. Nah, untuk analisis data tekstual menggunakan tangga akuntabilitas Stewart tadi, temanya akuntabilitas, subtemanya akuntabilitas, legalitas, dan kejujuran, dan seterusnya. Kemudian dibuat coding subtema dari akuntabilitas tangga akuntabilitas Stewart. Nah, kemudian dilihat apakah di transkripnya ini ada. Dari langkah tersebut kemudian dibuatlah analisis data tekstual hingga seperti ini. Jadi bisa diketahui informan manakah yang mengungkapkan terkait tema akuntabilitas, legalitas, dan kejujuran, dan seterusnya. Nah, hingga akhirnya didapatkanlah hasil analisis seperti ini, itu bahwa dalam praktik akuntabilitas secara keseluruhan PT CWD dan PT AMB ini telah menjalankan praktik akuntabilitas berdasarkan kerangka akuntabilitas Stewart. Nah, penjelasannya yaitu yang pertama akuntabilitas yang pertama itu akuntabilitas legalitas. Jadi kedua PHK ini ada dalam daftar Direktorat Penyelenggara Haji dan Umrah, bisa dilihat di simpu.kemenag.go.id. Itu juga dapat dilihat akreditasi dari masing-masing PIHK. PT COD ini mendapatkan akreditasi A dan PT AMB ini mendapatkan akreditasi B. Kemudian tanggal akreditasi juga bisa dilihat di situ. Nah, kemudian untuk akuntabilitas kejujuran, nah ini regulasi mengatur PIHK ini harus membuat laporan operasional. Nah, tadi juga sudah dicontohkan ya terkait laporan operasional itu dibuat PT CWD dan PT AMB juga mengungkapkan laporan yang mati berapa, kemudian yang sakit, yang pulang berapa, seperti itu. Nah, selain itu juga laporan operasional ini dilaporkan ke Kemenag, termasuk dengan laporan paket program. Nah, ini peneliti juga menemukan adanya laporan brosur yang mengungkapkan paketnya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian di tangga akuntabilitas yang kedua terkait dengan proses. Nah, ini regulasinya ada di PMA, Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011. Nah, ini mengatur mulai dari pendaftaran hingga perlindungan seperti apa. Nah, untuk pendaftaran ini baik dari PT CWD dan PT AMB juga jamaah menyatakan mulai dari pengisian SPPH, kemudian melakukan setoran awal, jumlahnya ini sama dengan regulasi, kemudian juga pelunasannya juga sama dengan regulasi. Nah, ini bisa ditemukan juga ada juga dokumen terkait SPPH-nya, kemudian ada dokumen setoran awalnya, kemudian ada juga dokumen pelunasannya di bagian pendaftaran ini. Nah, kemudian untuk dokumen perjalanan haji, PT CWD dan PT AMB juga memberikan pelayanan untuk pembuatan dokumen perjalanan haji. Meskipun demikian, jamaah menyatakan bahwa beberapa dokumen sudah dimiliki oleh jamaah sehingga hanya menyerahkan ke PT CWD dan PT AMB. Nah, untuk tema PT AMB ini karena tahun sebelumnya melaksanakan haji reguler, sehingga itu dokumennya hanya tinggal diberikan untuk PT AMB. Nah, untuk pembinaan dilakukan dengan bimbingan manasik haji. Nah, PT CWD mengungkapkan seperti itu. Nah, itu juga dikonfirmasi pada jamaah bahwa bimbingan manasik haji ini dilakukan, pembinaan ini untuk jamaah PT CWD dilakukan jadi keliling di rumah jamaah-jamaah. Nah, untuk PT AMBI ini secara kolosal selama 4 hari di satu tempat gitu, untuk melakukan manasik haji. Nah, kemudian pembinaan juga dilakukan selama ibadah haji. Jadi jamaah dibimbing untuk melaksanakan tahajud, sholat subuh berjamaah, dan seterusnya. Kemudian untuk poin pelayanan kesehatan, PT CWD dan PT AMB ini memberikan surat rekomendasi kepada jamaah agar dapat diperiksakan kesehatannya di masing-masing domisili. Nah, itu juga dikonfirmasi oleh jamaah. Nah, kemudian untuk transportasi udara dengan 1 kali transit, jamaah juga mengungkapkan PT CWD menggunakan Garuda, untuk PT AMB menggunakan Saudia. Nah, untuk transportasi darat ini dengan maksimal 45 orang yang mengisi bis. Nah, itu juga diungkapkan oleh baik manajemen maupun jamaah PT CWD dan PT AMB. Kemudian untuk akomodasi, hotel di Madinah dan di Mekah, kemudian hotel transit ini minimal bintang 4. Nah, ternyata baik jamaah dan manajemen PT CWD dan PT AMB mengatakan bahwa hotel yang digunakan itu hotel bintang 4. Kemudian peneliti juga menemukan dokumen faktur yang dimiliki oleh PT CWD terkait tanda perjanjian bahwa akomodasi yang digunakan adalah hotel bintang 5. Kemudian untuk konsumsi, regulasi mengatur harus menu Indonesia. Nah, baik manajemen dan jamaah PT CWD mengungkapkan ya menunya Indonesia, meskipun memang rasanya jauh dari
rasanya memang bukan Indonesia seperti itu. Nah, untuk poin perlindungan, PT CWD dan PT AMB ini memberikan perlindungan kepada jamaahnya dalam bentuk asuransi yang ditengahi oleh asosiasi. Nah, kemudian untuk akuntabilitas kinerja itu terkait dengan evaluasi. Nah, untuk PT CWD ini menjalankan evaluasi secara mandiri. Nah, untuk PT AMB ini menjalankan evaluasi mandiri dan juga evaluasi berdasarkan regulasi. Nah, untuk jamaah ini ketika merasa tidak nyaman dengan kondisinya, jamaah langsung menyampaikan kepada mutawif atau pembimbing dari masing-masing PIHK. Nah, untuk tanggal akuntabilitas keempat terkait program pengungkapan informasi kegiatan, prestasi, dan penjualan keuangan, untuk PT CWD ini informasi kegiatan ini disampaikan ada di brosur, begitupun dengan PT AMB. Jadi di situ detailnya ada hari keberapa berangkat, kemudian mulai ke Mekah, mulai ke Madinah hingga kepulangan itu ada di brosur detailnya. Kemudian untuk prestasi di PT CWD ini ditemukan ada akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Selain itu juga ada rekomendasi dari Kemenag yang berbahasa Arab. Nah, di PT AMB ini tidak ditemukan dokumen yang sama, hanya diungkapkan bahwa ya akreditasi saya B. Nah, untuk penjauhan keuangan, karena memang PT CWD ini mendapatkan akreditasi dari KAN, jadi memang sudah WTP dari KAP-nya ya. Jadi hanya saja untuk yang keuangan ini hanya untuk keperluan perizinan. Untuk PT AMB ini pinjaman keuangannya masih menggunakan KJA atau kantor jasa akuntan, masih merapihkan bagian keuangannya agar bisa diaudit oleh KAP agar keluar dokumennya seperti apa. Nah, untuk akuntabilitas terakhir itu kebijakan, keduanya menjelaskan bahwa kebijakannya mengarah kepada keberlanjutan organisasi, namun triangulasi sumber tidak menunjukkan keselarasan jawaban, dan begitupun dengan data pendukung lainnya itu tidak ada, seperti itu. Itu hasil analisisnya. Nah, kemudian untuk kesimpulan dan rekomendasi untuk praktik akuntabilitas, ini dari yang paling kuat, yang paling kaku, hingga yang menunjukkan kelemahan. Ini terkait dengan hasil analisis tadi, terkait dengan teknik analisis data tadi yang dilakukan triangulasi dengan jamaah, begitupun dengan dokumen-dokumennya. Nah, untuk akuntabilitas dari legalitas dan kejujuran sampai dengan program ini ditemukan jawaban yang sama dengan jamaah, begitupun dengan beberapa dokumen pendukung lainnya. Nah, untuk akuntabilitas kebijakan sendiri ini lemah karena memang jawaban ketika melakukan triangulasi sumber dengan jamaah ini tidak ditemukan jawaban yang sama, dan tidak ditemukan juga dokumen pendukung terkait pernyataan dari pihak PHK. Nah, yang terakhir terkait rekomendasi untuk PT CWD, sebetulnya memang sudah ada struktur dan manajemen, namun tidak ada uraian tugas dari setiap orang yang bertanggung jawab dari struktur tersebut. Nah, untuk rekomendasi PT CWD dan PT AMB itu sebetulnya keduanya sudah membuat struktur manajemen. Nah, untuk PT AMB ini sebetulnya sudah dibuat uraian tugas dari masing-masing elemen perusahaan, namun ada baiknya dibuat juga rangkaian tanggung jawabnya. Jadi bagian keuangan bertanggung jawab kepada pimpinan atau harus melalui wakilnya atau seperti apa. Nah, itu ada baiknya dibuat rantai tanggung jawabnya seperti apa agar pertanggungjawabannya lebih jelas. Demikian presentasi seminar riset mahasiswa yang keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.